Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita di pagi hari yang cerah ini? Masih sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita di pagi hari ini, akan saya bacakan petugas-petugasnya. Untuk pemateri itu Ibu Kartini, kemudian sebagai moderator saya sendiri Ibu Mariana, kemudian sebagai ketua kelas Pak Ruli, peserta Ibu Dea. Untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, kita mulai dulu dengan doa kepada Pak Ruli. Kami persilakan untuk kita membacakan doa agar mendapatkan rahmat nanti dari Yang Maha Kuasa. Oke Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Mariana. Oke, baik Ibu-Ibu sekalian, untuk mengambil keberkahan presentasi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Mariana. Ya, terima kasih Pak Ruli. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Kartini untuk mempresentasikan materinya. Kepada Ibu Kartini kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Nah, pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran kita, tapi sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita agak buat ini dulu ya Bapak Ibu, nyanyi-nyanyi dulu ya kali ya. Gimana kalau kita ngulang yang kemarin ya Bapak Ibu, lagu Potong Bebek Angsa dengan diganti hurufnya dengan huruf A. Kita bisa mulai ya. Jadinya sepertinya patang bebek angsa gitu ya Bapak Ibu. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, ya. Patang bebek angsa masak anak mantap dan seampat kala Oke. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Oke, baiklah. Saat ini kita masuk ke materi kita ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, saya screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak Pak, Bu? Belum, Bu. Sudah? Ya, sudah Bu, sudah Bu. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi mengenai profil pelajar Pancasila, ya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan, ya. Pertama sekali kita harus mengetahui dulu profil Pancasila itu apa, ya. Profil Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi dan misi presiden. Nah, di sini ada visi dan tujuannya. Bisa kita lihat bahwa fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratik serta bertanggung jawab. Nah, di sini ada visi dan tujuan yang sudah ditetapkan ya. Nah, selanjutnya ada beberapa profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui.
Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya di sini adalah bahwa pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu akhlak beragama, ya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, di sini penerapannya Bapak Ibu mungkin bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi pada saat kita mengajar di sekolah, ya, di situ mungkin kalau iman bertakwa itu bisa kita lihat udah kita jalankan itu di sekolah, ya. Apalagi kalau kita mau mulai pelajaran biasanya itu berdoa, ya, sebelum memulai pelajaran itu kita sarankan kepada anak-anak untuk berdoa dulu, untuk memohon kepada Tuhan, ya kan, biar supaya mereka bisa menerima pelajaran dengan baik. Terus bisa juga pada saat-saat acara-acara keagamaan, ya, mungkin pada saat Isra Mi'raj misalnya ada acara-acara yang menunjukkan bahwa peserta didik itu menunjukkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya. Misalnya itu juga di agama Kristen juga ada, ya, acara pada saat kebaktian atau acara-acara perayaan yang lainnya. Nah, selanjutnya profil yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Nah, di sini berkebinekaan global adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya yang tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Nah, di sini bisa kita lihat dan kita terapkan itu pada siswa kita, ya. Kalau misalnya pada saat pelajaran, misalnya kita di seni budaya, ya, kita bisa itu menyuruh mereka itu menyanyikan lagu-lagu dari daerah lain, ya kan, biar supaya mereka lebih mencintai budayanya. Nah, selanjutnya di profil mandiri, ya, ini mandiri. Di situ kita bisa lihat bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita menerapkannya itu ke anak-anak pada saat kita memberi penugasan. Nah, anak-anak dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas yang kita berikan. Nah, itulah proses hasil belajarnya, kita membuat penugasan agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Di situ dia harus mandiri. Nah, selanjutnya ada profil bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakannya dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Di sini kita dapat lihat kesehari-hariannya. Kalau di sekolah mungkin ya ada sering, ya, yang namanya gotong royong di sekolah ada sering. Nah, kalau kita terapkan di misalnya di bagian seni kita itu apa? Nah, kira-kira mungkin kalau bergotong royong kita misalnya kerja kelompok, anak-anak sedang bermain musik mungkin kan, sama-sama bekerja untuk menghasilkan suatu karya yang lebih baik kan gitu, dia harus bergotong royong. Nah, lalu di profil yang selanjutnya bernalar kritis. Di sini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Nah, di sini kalau kita terapkan di pembelajaran kita yang bernalar kritis, mungkin misalnya pada saat mereka, anak-anak itu kalau kita berikan suatu tugas, mereka bisa memberikan lagi ide yang lain gitu. Jangan apa yang sudah kita kasih mereka terima. Nah, itu belum bernalar kritis, itu tidak ada ininya kan.
Nah, kita harus bisa mencoba memancing mereka bagaimana supaya mereka mengeluarkan ide-idenya dari apa yang telah kita berikan gitu ya. Nah, selanjutnya ada profil kreatif. Di sini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Nah, di sini tentunya apalagi di pelajaran kita seni ini pasti dibutuhkan sekali yang kreatif ini. Penerapannya misalnya pada saat kita memberikan pelajaran misalnya bermain musik secara ensemble misalnya begitulah kalau kita sering tahu ya. Nah, di situ kan belajar musik ensemble kan pastinya mereka harus kreatif. Bagaimana misalnya buat musik ini biar supaya enak. Nah, bisa kita arahkan mereka, ayo kamu buat alat musik dari benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, di situ kan bisa mereka berkreatif menciptakan alat musik yang baru untuk bisa dimainkan secara ensemble. Nah, itulah dia ada 6 profil pelajar Pancasila yang mungkin bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Izin saya, Ibu, boleh berikan pertanyaan? Ya, Bu, silakan. Enggak. Nah, tadi saya ada mendengarkan bahwasannya Ibu memberikan penjelasan di bergotong royong, Bu. Nah, saya masih kebingungan gitu. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila kepada siswa dalam bentuk gotong royong tadi. Kan Ibu bilang apa ya, kita bisa lakukan itu. Jadi bagaimana ya, Bu? Maksud Ibu ini bergotong royong dalam seperti apa bentuknya gitu untuk terapkan dalam pembelajaran seni gitu. Ya. Misalnya begini ya, Bu, misalnya kita mau buat praktek bermain musik gitu ya. Bermain musik kalau di SMP kan biasanya kita buat itu kalau bermain recorder lah misalnya. Nah, itu kan banyak itu anak-anak yang sebagian sudah bisa, sebagian tidak, ya kan gitu. Nah, alangkah baiknya kita buat mereka secara berkelompok, ya kita pilih yang siswa yang sudah mampu, kita masukkan kepada siswa yang kurang mampu, agar siswa yang mampu ini nanti memainkan musik recorder bisa membantu siswa yang kurang mampu bermain recorder. Jadi ada unsur gotong royong, mereka saling membantu agar proses bermain musik itu tadi bisa berjalan dengan lancar, itu dia, Bu. Oh, jadi saya bisa menanggapi bahwasannya dalam bergotong royong itu karena ada kolaborasi tersebut ya, Bu ya. Jadi Iya, iya, Bu. makanya Ibu bilang itu tadi dalam pembelajaran seni itu bisa kita terapkan tidak hanya bergotong royong di lingkungan-lingkungan saja ya kan, Bu, akan tetapi di pembelajaran itu bisa kita terapkan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Iya. Terima kasih atas penjelasannya yang Mbak sangat membuka wawasan saya. Terima kasih, Ibu. Oke, ada Ya, lagi? baik. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau bertanya, maaf. Saya tadi lupa. Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu? Kalau sudah jelas, tidak ada lagi yang bertanya, saya selaku moderator mengakhiri pertemuan kita ini. Untuk selanjutnya kita lanjut, saya serahkan kepada Pak Ruli untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Oke, terima kasih Bu Mariana. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini, presentasi hari ini dengan pemateri Bu Kartini, terima kasih materinya sudah bagus dan sangat jelas, sudah dipahami. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Mariana. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Bu, Pak.